Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel kami. Nah, untuk kali ini seperti biasa kita akan membahas soal-soal masuk perguruan tinggi, dan untuk hari ini bab yang akan kita pelajari soal-soalnya tentang fungsi komposisi dan inverse gitu ya. Nah, tapi sebelumnya minta tolong dulu untuk klik like, subscribe, dan share supaya channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Oke, langsung saja. Sebelum saya masuk ke soal-soal masuk perguruan tinggi, saya ambilkan soal-soal fungsi komposisi dan inverse yang dasar dulu supaya bisa mengingatkan kembali. Oke, di sini ada 3 soal sederhana. Ini bukan soal tipe perguruan tinggi, bukan. Ini soal sederhana sekali untuk mengingatkan. Yuk, yang pertama, diketahui ada fx sama dengan 3x plus 2, gx sama dengan 4x minus 1 yang ditanyakan f bundaran G1 berapa. Ingat kembali ketika ada soal yang diminta f bundaran G1, maka 1 ini disubstitusikan ke fungsi G terlebih dahulu. Jadi f G1 seperti itu ya. Seperti yang biasa kita lakukan. Nah, oleh karena itu yang harus kita cari dulu adalah G1-nya. Dari mana kita harus nyari G1? Ya dari fungsi G. Dengan mengganti X-nya menjadi sama dengan 1. Maka menjadi F, X-nya diganti 1, 4 kali 1. 4 dikurangi 1, 3. Nah, kalau sudah seperti ini baru masuk ke fungsi F. Di sini fx sama dengan 3x plus 2. Berarti kalau f3 tinggal mengganti x menjadi 3, yaitu 3 kali 3, 9 ditambah 2, 11. Seperti itu ya, mudah ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, diketahui ada f3x plus 5 sama dengan 15x minus 1. Bukan fx, tapi f3x plus 5. Dan yang kita cari adalah berapa nilai dari f2-nya. Apakah kalau ada soal yang diketahui f3x plus 5 yang dicari f2, haruskah kita nyari fx-nya? Tidak. Asal di depannya sama-sama f, ini f3x plus 5, di sini f2, maka yang di dalam kurung sama dengan yang di dalam kurung. Intinya 3x plus 5 digantikan dengan 2. Nah, supaya 3x plus 5 digantikan dengan 2, berarti x-nya digantikan dengan berapa? Kan gitu intinya. 3x plus 5 digantikan 2, maka 3x sama dengan negatif 3, x-nya diganti dengan negatif 1. Maka X yang di sini juga diganti negatif 1. 15 kali negatif 1 negatif 15, min 1 negatif 16. Berarti F2 bernilai negatif 16. Seperti itu. Ya, paham ya? Sederhana untuk nomor 2. Lanjut untuk nomor 3. Diketahui ada F3x plus 2 sama dengan 4x plus 1. Yang dicari adalah F inverse 1. Gimana kalau yang diketahui F, yang ditanya F inverse? Ada F3x ditambah 2 sama dengan 4x plus 1. Yang dicari F inverse 1. Nah, yang diketahui F, yang dicari F inverse ini berbeda. Maka gimana caranya F ini diubah menjadi F inverse? Konsepnya sederhana. Ingat, yang artinya dari inverse itu artinya kebalikan. Arti dari inverse adalah kebalikan. Maka jika ada FA sama dengan B, maka F inverse B sama dengan A. Sudah, konsepnya ini dipakai. Ada FA sama dengan B, F inverse B sama dengan A. Berarti di sini ada F3x plus 2 sama dengan 4x plus 1. Yang diminta F inverse, maka ubah dulu ke dalam bentuk inverse. F inverse 4x plus 1 sama dengan 3x plus 2. Tinggal menukar yang di dalam dengan yang di luar. Seperti itu. Nah, sudah sama-sama inverse. F inverse 4x plus 1 sama dengan 3x plus 2. Yang dicari F inverse 1. Maka tugas kita mengubah 4x plus 1 menjadi 1. Ya berarti x-nya harus 0. 4 kali 0, 0 ditambah 1, 1.
Karena X-nya 0, masukkan X-nya 0, 3 kali 0, 0 tambah 2, 2. Berarti hasilnya F inverse 1 sama dengan 2. Seperti itu ya. Nah, ini untuk soal mudahnya, untuk mengingatkan kembali sebelum masuk soal-soal untuk SBMPTN-nya gitu ya. Ingat ya. Oke, nah kalau sudah ingat, kita langsung saja masuk ke soal-soal masuk perguruan tingginya. Oke, di sini ada soal senam PTN tahun 2010. Gitu ya. Kita awali dulu dari tahun yang lama dulu, dari yang mudah dulu. Oke. Diketahui jika Gx plus 1 sama dengan 2x min 1 dan F Gx plus 1 sama dengan 2x plus 4 yang dicari adalah F0. Ingat di sini yang diminta F0. Berarti kita harus tahu dulu fungsi F-nya seperti apa. Dari mana tahu? Dari sini. Kenapa dari sini? Yang mengandung fungsi F. Gitu ya. Nah, di sini diketahui ada F. Gx plus 1 sama dengan 2x plus 4. Nah, untuk mencari fungsi F kita harus tahu dulu Gx plus 1. Kebetulan di soal Gx plus 1-nya sudah diketahui. Maka tinggal substitusikan menjadi F 2x dikurangi 1 sama dengan 2x ditambah 4. Nah, yang dicari F0. Nah, di sini sudah sama-sama F. Karena sudah sama-sama F, tugas kita tinggal menyamakan yang di dalam kurung. Berarti 2x dikurangi 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1. X-nya sama dengan 1 per 2. Karena X-nya sama dengan 1 per 2, substitusikan. Berarti 2 kali 1 per 2 ditambah 4. 2 kali 1 per 2, 1. 1 tambah 4 sama dengan 5. Berarti untuk soal ini jawabannya adalah 5. Seperti itu ya. Oke, mudah ya. Oke, lanjut next. Soal SBMPTN tahun 2014. Diketahui jika F inverse X min 1 sama dengan 4 min 3X per X min 2, yang dicari adalah F min 5. Di sini yang diketahui inverse fungsi F. Padahal yang ditanya adalah fungsi F-nya. Maka caranya seperti apa? Yuk kita tulis terlebih dahulu. Yang diketahui F inverse X min 1 sama dengan 4 min 3X per X min 2. Yang dicari F min 5. Nah, di sini F inverse yang dicari F. Lah, F inverse yang dicari F artinya kita diminta untuk mencari fungsi F-nya terlebih dahulu. Bukan dalam bentuk inverse. Dengan cara seperti apa? Kita ingat kembali bahwa jika ada FA sama dengan B, maka F inverse B sama dengan A. Dan ini berlaku sebaliknya. Maka jika ada F inverse X min 1 sama dengan 4 dikurangi 3X per X dikurangi 2, maka F-nya menjadi 4 dikurangi 3X dibagi X dikurangi 2 sama dengan X dikurangi 1. Seperti itu. Kenapa harus kita ubah menjadi seperti ini? Karena yang dicari F-nya bukan F inverse-nya. Nah, karena sudah sama-sama F, maka tinggal menyamakan yang di dalam kurung. Maka di sini bisa kita tulis 4 dikurangi 3X dibagi X dikurangi 2 sama dengan negatif 5. Dikalikan silang, 4 kurangi 3X sama dengan negatif 5 kali X min 2. Jadi negatif 5X ditambah 10. Negatif 5X pindah ke ruas kiri jadi 5X. 5X dikurangi 3X, 2X. 10 kurangi 4, 6. Maka X-nya sama dengan 3. Karena X-nya sudah 3, 3 kurangi 1 hasilnya 2. Maka F min 5-nya hasilnya 2. Seperti itu ya. Mudah sekali ya untuk soal seperti ini. Jadi kita tidak perlu menginverskan
mencari F inverse X-nya dulu, baru mencari Fx-nya, mencari F min 5-nya, nanti akan sangat lama. Padahal untuk soal SBMPTN, rata-rata ya kita hanya dikasih waktu untuk satu soalnya 1 menit, gitu ya. Maka gimana caranya harus mengefektifkan waktu, gitu ya. Oke, ini untuk soal SBMPTN tahun 2014. Untuk SBMPTN tahun 2013, di sini diketahui jika ada F1 per X sama dengan 2 dikurangi X per 1 ditambah 3X, maka nilai A yang memenuhi FA-1 sama dengan negatif 5 adalah berapa? Nah, kita diminta mencari A-nya nih. Gitu ya. Mencari A-nya berapa jika yang diketahui seperti ini. Lah caranya seperti apa? Sama. Soal fungsi komposisi inverse itu kurang lebih caranya hampir sama. Nah, diketahui ada F 1 per X sama dengan 2 dikurangi X dibagi 1 ditambah 3X. Diketahui lagi F A-1 sama dengan min 5. Nah, di sini sudah sama-sama F. Karena sudah sama-sama F, maka yang di dalam kurung sama dengan yang di dalam kurung. Nah, tugas kita mencari berapa nilai A. Artinya kalau kita mencari nilai A berapa, berarti dari sini persamaannya. 1 per X sama dengan A-1. Tetapi kalau ingin tahu nilai A-nya berapa, berarti tugas kita harus mencari X-nya dulu. Mencari X-nya dari mana? Dari ruas kanan. Nah, karena F sama-sama F, yang di dalam kurung sama dengan yang di dalam kurung, yang di ruas kanan sama dengan yang di ruas kanan. Berarti 2 dikurangi X dibagi 1 tambah 3X sama dengan negatif 5. Seperti biasa kalikan. 2 dikurangi X sama dengan negatif 5 dikurangi 15X. Negatif 15 pindah ke ruas kanan jadi 15. 15 kurangi X 14X. Negatif 5 kurangi 2 negatif 7. Berarti X-nya sama dengan negatif 7 per 14. Atau negatif 1 per 2. Karena X-nya sama dengan negatif 1 per 2. Substitusikan ke sini. 1 dibagi negatif 1 per 2 sama dengan negatif 2. A dikurangi 1, negatif 1 pindah ke ruas kanan, negatif 1 tambah 1, negatif 2 tambah 1, negatif 1. Maka A-nya jawabannya adalah negatif 1. Berarti untuk soal ini pilihannya adalah jawaban yang benar C. Seperti itu gitu ya. Ini untuk SBMPTN tahun 2013. Selanjutnya ada soal senam PTN tahun 2011 gitu ya. Jika ada Fx-1 sama dengan X ditambah 2 dan Gx sama dengan 2 dikurangi X dibagi X plus 3, maka nilai G inverse bundaran F1 berapa? Nah, tugas kita mencari G inverse bundaran F1. Karena kita ditugaskan mencari G inverse bundaran F1, maka 1 ini disubstitusikan terlebih dahulu ke F. Berarti menjadi G inverse F1. Maka tugas kita yang mencari F1 terlebih dahulu. Gimana cara mencari F1? Berarti dari fungsi F. Dari mana? Dari sini. Maka yuk kita coba cari. Diketahui Fx-1 sama dengan X plus 2. Tugas kita mencari F1. Sama-sama F. Berarti X-1 sama dengan 1. Supaya X-1 sama dengan 1, maka X-nya harus 2. 2 dikurangi 1 kan 1. Karena X-nya 2... maka 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti F1 bernilai 4. Maka substitusikan. Ada G inverse 4. Nah, berarti tugas kita selanjutnya tinggal mencari G inverse 4. Gimana caranya? Yuk, di sini diketahui ada Gx sama dengan
2 dikurangi X dibagi X ditambah 3. Nah, kita diminta mencari G inverse 4. Terus gimana? Apakah pindah ruas seperti tadi? Dibalik boleh menggunakan itu, tapi ingat juga. Ingat satu hal. Jika ada fx misalkan bentuknya adalah ax ditambah b dibagi cx ditambah d, maka mencari inversenya mudah sekali. Tinggal mengganti atau merubah A dengan D ini tukeran tempat. D pindah ke atas jadi negatif dx plus b. A pindah ke bawah jadi negatif A. Seperti itu aja. Ditukar dan berganti tanda atau dikalikan negatif 1. Nah, tetapi dengan catatan posisi yang di depan itu adalah X gitu ya. Ada X-nya gitu ya, bukan di yang belakang. Berarti seperti ini kita harus ubah dulu. 2 dikurangi X sama dengan min X ditambah 2 dibagi X ditambah 3. Maka karena Gx-nya sudah seperti ini, G inverse X-nya mudah sekali. 3 ditukar dengan negatif 1. 3 positif ditukar jadi negatif 3x plus 2. X negatif 1 ditukar jadi tambah 1. Seperti itu. Karena G inverse X-nya seperti ini, maka G inverse 4-nya mudah sekali. Tinggal mengganti X menjadi 4, yaitu negatif 3 kali 4 tambah 2 dibagi 4 tambah 1. Negatif 3 kali 4 negatif 12 tambah 2 negatif 10. 4 tambah 1 5 sama dengan negatif 2. Berarti negatif 10 dibagi 5 negatif 2. Berarti untuk sini jawabannya adalah B. Seperti itu ya. Nah, ini untuk soal senam PTN tahun 2011 gitu ya. Selanjutnya soal yang terakhir ya, untuk soal SBMPTN tahun 2017. Diketahui ada fx sama dengan x kuadrat min 1 dan gx sama dengan akar x min 3. Dan diketahui A dan B adalah bilangan real sehingga G bundaran FA sama dengan F bundaran GB sama dengan 0. Ini 0 ya. Nah, maka maksimum selisih A dan B berapa? Untuk mencari maksimum selisih A dan B, tentunya kita harus mencari A dan B-nya berapa. Dari mana? Yuk bisa kita perhatikan. A dan B diketahui di sini. Artinya G bundaran FA sama dengan 0 dan F bundaran GB juga sama dengan 0. Dari situ kita bisa mencari A dan B-nya. Yuk, satu-satu. Yang pertama kita cari adalah A-nya dulu. Dari G bundaran FA sama dengan 0. Ingat kalau seperti ini A-nya berarti disubstitusikan ke F. Fx-nya sama dengan x kuadrat min 1. Berarti FA sama dengan A kuadrat min 1 sama dengan 0. Kalau sudah A kuadrat min 1 sudah menjadi seperti ini, disubstitusikan ke G. Gx-nya akar x min 3. Berarti kalau G A kuadrat min 1, A kuadrat min 1 menggantikan posisi x menjadi akar A kuadrat min 1 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, untuk menghilangkan akar, kuadratkan kedua ruas menjadi A kuadrat dikurangi 4 ya, negatif 1 min 3 negatif 4. Sama dengan 0. Berarti A kuadrat sama dengan 4. Maka A-nya sama dengan plus minus 2. Bukan hanya 2 gitu ya. Hati-hati. Nah, ini untuk A-nya. Sedangkan untuk B-nya kita bisa dapatkan dari F bundaran GB sama dengan 0. F bundaran GB seperti biasa. B disubstitusikan terlebih dahulu ke G. Disubstitusikan ke Gx sama dengan akar x min 3. Karena di sini B, X digantikan oleh B menjadi F akar B dikurangi 3 sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, karena F-nya sudah seperti ini, ada F akar B min 3, maka disubstitusikan ke F. Disubstitusikan ke F, akar B min 3 disubstitusikan ke X menjadi
X kuadrat min 1 berarti akar B min 3 kuadrat min 1 sama dengan 0. Akar dikuadratkan hilang akarnya. Min 1 sama dengan 0, maka B-nya sama dengan negatif 3 dikurangi 1 negatif 4, pindah jadi 4. Di sini A-nya 2 dan negatif 2. Nah, pertanyaannya adalah berapa maksimum selisih atau selisih terbesar antara A dengan B. Nah, kalau kita ambil A-nya 2, B-nya 4, maka selisihnya hanya 2. Sedangkan kalau kita ambil A-nya negatif 2 dan B-nya 4, maka selisihnya adalah 6. Maka untuk selisih tertingginya jawabannya adalah 6. Berarti untuk soal ini pilihan jawabannya adalah C. Seperti itu ya. Nah, ini untuk soal SBMPTN tahun 2017 gitu ya. Nah, mungkin itu aja yang dapat kami berikan, yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk terus belajar terus, untuk dicoba diaplikasikan di soal-soal yang lain, dan barangkali ada ide untuk saya mengerjakan soal apa, atau UM-UGM, atau SIMAK UI, dan seterusnya, mungkin bisa di komen di bawah, gitu ya. Itu aja yang dapat kami sampaikan, mohon maaf jika banyak salah kata, saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.